heboh di tengah puing-puing kaca yang pecah berserakan, di antara pagar rumah yang jebol, dan di antara coretan-coretan kemarahan yang masih terpampang jelas di beberapa bagian dinding rumahnya. Tampaknya ada satu hal yang paling dirindukan oleh Uya Kuya dan keluarga, khususnya sang istri, Astrid Kuya. Bukan harta ataupun beberapa barang mewahnya yang dijarah, tetapi menurutnya hal ini menjadi sumber kebahagiaan dari keluarga besarnya selama ini. Lantas apakah hal yang dimaksud tersebut? Kenapa Astrid begitu berharap ini kembali kepadanya? Dan benarkah pula ia bersedia mengeluarkan kocek besar jika hal ini bisa kembali kepadanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau soal hal yang diharapkan Uya Kuya dan keluarga, khususnya Astrid, sang istri. Di tengah kejadian naas yang tengah dialaminya, di tengah puing-puing kaca yang pecah berserakan, di antara pagar rumah yang jebol, dan di antara coretan-coretan kemarahan yang terpampang jelas di beberapa bagian dinding rumahnya. Namun, diceritakan oleh Astrid, yang paling menyayat hati bukanlah hal tersebut, tetapi hilangnya kucing-kucing kesayangan. Hewan peliharaan yang selama ini sudah dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Rumah megah yang dulu penuh canda tawa, kini porak-poranda. Perabot mewah pun hilang, hingga foto keluarganya yang juga dirusak. Ia menceritakan tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan soal hewan berbulunya tersebut. Dengan suara bergetar, ia mengatakan ikhlas lahir batin soal yang lainnya, tapi soal kucing berbeda. Mereka bukan sekadar peliharaan, tapi seperti anak buat mereka. Lantas Astrid pun kini tengah berharap kucing-kucingnya kembali, dibantu pihak kepolisian yang akan membantunya mencari hewan kesayangannya tersebut. Kalau saya, yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin. Saya ikhlas lahir batin, makanya kenapa saya bisa hadir di sini, karena saya sudah mengikhlaskan, karena memang tugas saya, kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin, tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Udah itu aja. Kembali tinggal ya Mbak. Berharap sangat kembali, tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan, itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang ketika lihat video atau apa, saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka, gitu aja. Tapi proses hukumnya gimana? Oh, saya kurang tahu karena itu kan yang ngurusin kan kepolisian. Jadi kemarin pun saya nggak ngerti, yang pokoknya setiap kali saya berdoa semoga ya kucing dapat ditemukan, terus ya kita ikhlaskan, semua harta benda kita ikhlaskan, udah itu aja. Masih soal kesedihan keluarga besar Uya Kuya pasca kejadian pengerusakan rumah dan penjarahan yang terjadi kepada keluarga mereka, tepatnya di rumah mewah mereka pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 lalu. Berselang 4 hari setelah kejadian tersebut, Uya dan sang istri akhirnya sudah berani muncul, menceritakan jika di awal kejadian ini ia bahkan tak berani keluar atau membuka sosial media sekalipun untuk melihat apa yang tengah terjadi. Iya, kemarin rasa keberaniannya dipacu sekeras mungkin, dan Uya pun menceritakan sedikit demi sedikit soal kejadian yang dialaminya tersebut. Lantas seperti ini Uya menceritakan kondisinya, soal kedatangannya hari itu di Polres Metro Jakarta Timur, hingga soal masyarakat sekitar yang kabarnya tengah swadaya mengumpulkan barang yang kabarnya akan dikembalikan.
Hari ini kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek, ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya? AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu, dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Artinya Mas Uya memaafkan ya Mas? Memaafkan. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak, diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Mas, ini ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lainnya? Oh, kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluar aja diam-diam gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga. Saya itu biar urusan polisian ya. Terus terang saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Kucing tadi juga ada ibu RT dari tolong karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat-dekat kita juga nggak jauh. Ya. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya. Segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang itu aja. Uya Kuya sendiri juga sempat menyebutkan, sampai saat ini sebenarnya belum ada satupun barang miliknya yang sudah dikembalikan. Namun, pada saat kedatangannya kemarin ke Polres Metro Jakarta Timur, pihak kepolisian mengatakan sempat menemukan beberapa barang yang sempat ditemukan mereka. Barang tersebut kabarnya berisi foto dan beberapa surat-surat penting. Lantas, seperti inilah cerita Uya. Dan juga soal kondisi anak-anaknya yang diakui Uya sempat sangat terpukul. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya tuh saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan yang dari luar, dari luar lah, lebih pokoknya langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja, saya udah nggak tahu ceritanya. Nggak update juga. Anak-anak nangis lah pasti kan, di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita ini. Ya itu aja. Ya, pokoknya Trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Nggak mau lihat videonya, nggak mau update. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru setelah berapa hari.
Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Namun meski rumahnya telah dijarah, Uya Kuya tak akan memproses hukum salah satu penjara rumahnya. Ya, seorang ibu yang sudah berusia yang diketahui telah mengambil salah satu barang milik Uya Kuya. Uya Kuya tidak mengambil proses hukum dan memutuskan untuk tak melanjutkannya. Inilah momen saat Uya Kuya ditemani Astrid memaafkan seorang ibu yang telah menjarah isi rumahnya. Udah, jangan bisa. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan Pak, dokumennya dokumentasi. Dengan kayak gini yang penting Jujur. Ya. Iya. sudah benar. Udah. Dan salam nanti kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya kan? Rumahnya dekat rumah saya kan? Iya. Bu ya, makasih. Ya enggak, dimaafin kok. Maafin. Kasihan ibunya juga. Maafin. Kan enggak maksud. Ya, nggak ada maksud. Cuman menunggu ya. Maafin sekali. Oke, wajahnya cucu. Ya. Udah buat jajan cucu, buat keluarga, buat hidup yang baik ya. Harapan Astrid serta Uya Kuya agar kucingnya bisa ditemukan kembali. Akhirnya harapan tersebut satu persatu terjadi. Seorang dokter hewan yang sudah lama mengenal baik dengan keluarga Uya Kuya dan Astrid menceritakan bagaimana detik-detik dirinya bisa menemukan dan mengevakuasi salah satu kucing kesayangan Uya Kuya dan Astrid. Berikut penuturan dan penjelasannya. Aku tahu Uya dan keluarganya selama itu. Ya, jadi pada saat kejadian ya kita turut prihatin. Terus kemudian mereka minta tolong aku juga bantu untuk temukan kucing-kucingnya, dan aku dengan apa yang bisa aku bantu ya udah, kalau memang aku bisa bantu untuk tracking kucingnya dengan senang hati aku bantu gitu ya. Nah kemudian aku post lah di Instagramku. Ternyata itu banyak banget yang komen. Ini aku lihat. Aku sebutin namanya Mbak Lia. Gitu. Terus dia bilang gini, Kak tolong dibales ini DM-ku. Ini kucingnya Mas Uya bukan gitu. Karena kondisinya adalah aku itu orang biasa yang kalau harus merawat aku tidak ada biaya gitu. Nah aku bilang gini deh, video call. Aku nggak mau nih, kan takut banyak scammer ya. Ini banyak banget nih scammer soalnya sekarang ini. Gitu. Terus dia video call gini. Loh, oh iya itu Derry gitu. Jadi kan aku kan cuman menghafal kucing itu dari gambar ya. Terus aku juga sambil lihat ini, oh kok ini kayaknya si Derry gitu. Terus akhirnya aku kirim dulu nih ke Uya. Ya ini Derry bukan, aku bilang. Kondisinya ada di sini. Coba lu tanya deh sama staff gue gitu. Tapi ini kayaknya kucing gue nih gitu. Aku tanya lah. Staffnya bilang ini antara Derry dan siapa gitu ya. Aku lupa. Tapi nggak apa-apa deh, Bu Ara, kita coba cek aja gitu. Ya udah, aku penuhin janji aku jam 4 ke sana. Aku bawa timnya Uya. Jadi ada staff kucingnya. Aku ke sana, terus aku dateng ya. Maksudnya ya namanya keluarga baik aja gitu. Ini loh Mbak, kucingnya aku selamatin gitu. Terus dia ceritalah kronologisnya. Dia cerita itu pada saat heboh-heboh kemarin itu, posisinya abangnya dia tuh ada di situ nonton. Karena nggak berani apa-apa kan ya, karena kan emang masyarakat, karena warga di situ memang lokasinya deket dari rumah Uya itu, rumah yang kita datengin itu. Jadi nggak tetangga sih, tapi masih satu area lah. Terus masih nontonin gitu, tiba-tiba ada satu orang keluar bawa 2 kerangkeng besar. Nah itu emang kerangkeng nggak kecil, lebih besar dari ini, gitu. Dia tuh nggak bisa bawa, habis itu dilempar. Satu kerangkeng itu. Nah dilempar persis di depan kakinya abangnya si Mbak Lia ini gitu. Jual gitu. Jangan lalu gila, balikin lah sama pemiliknya gitu. Langsung diambil. Terus katanya staf kucingnya Uya, oh ya ini benar, ini Derry yang Cat Champion Asia Tenggara, pernah jadi juara Cat Champion Asia Tenggara. Kalau misalnya dia bukan orang baik,
udah dijual. Udah nggak tahu kemana gitu kan. Nah, dia itu ya namanya juga takut juga ya, mungkin disangkanya aku siapa atau apa. Boleh nggak komunikasi sama Uya video call kalau bener emang kucingnya ini diambil gitu. Boleh nggak pakai tanda terima? Boleh, aku bilang boleh pakai tanda terima, mau pakai tanda apa deh gitu. Ya udah, jadi pada saat itu aku langsung video call Uya, yang kebetulan saat itu Uya sama Bu Nasrid lagi ada di Istiqlal tuh, kan ada acara tuh Maulud Nabi atau apa ya. Ya udah, kita video call. Iya, terus Uya langsung ucapin terima kasih langsung ke keluarga tersebut gitu. Alhamdulillah Derry udah kembali sama kita juga. Kemarin ketemu di sekitar sini juga. Ini udah bersama kita, dia udah 11 tahun lebih umurnya. Nah, ini Ara juga udah kembali sama kita. Cuma dia masih bingung kayaknya. Oreo sudah bersama kita, alhamdulillah. Kamu udah balik sayang. Di balik kesedihan Uya dan sang istri, lantas apa kata Dr. Richard Lee, sahabat Uya Kuya, mengenai hal ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Masih bercerita soal kejadian yang dialami Uya Kuya yang mengalami kejadian naas baru-baru ini. Diminta untuk menanggapi kejadian ini. Kata pertama yang keluar dari mulut Dr. Richard Lee adalah prihatin. Mengaku ikut marah pada kondisi bangsa saat itu, namun tak pernah terbayangkan olehnya amarah itu berubah jadi penjarahan yang justru melukai orang yang ia kenal. Ia mengakui mungkin mereka salah karena terlihat bergembira di saat rakyat sedang susah. Namun dengan tegas ia menyatakan kesalahan itu tak lantas bisa dibalas dengan penjarahan. Aku prihatin sih, sejujurnya aku prihatin. Aku juga sebenarnya salah satu masyarakat yang ikut kesal juga dengan anggota DPR. Aku juga salah satu yang protes juga dengan apa yang terjadi pada bangsa kita sekarang. Tapi aku cukup prihatin dengan apa yang terjadi pada Uya Kuya ya. Aku juga sudah menyalurkan aspirasiku pada saat podcast kemarin. Kalau dibilang mereka salah, mungkin mereka salah karena mereka joget di saat masyarakat lagi susah. Tapi kan mereka bukan koruptor ya, tidak mencuri uang masyarakat, tidak terbukti mengambil uang masyarakat. Menurutku ya nggak pantas untuk sampai dijarah. Kalau mungkin mereka kesel, nggak dipilih lagi ya itu hak masyarakat. Tapi kan kalau dijarah itu kan sungguh aku benar-benar nggak sependapat lah tentang menjarah seperti itu punya. Kalau misalnya ada koruptor nanti ke depan terbukti bersalah kalian jarah, aku setuju. Ya kalau misalnya memang hukum nggak bisa menegakkan itu, hukum nggak bisa rampas aset mereka, kalian mau jarah silakan. Tapi aku pikir kalau Uya Kuya kan ya artis ya, aku ngomong ya. Dan dia baru aja jadi anggota DPR sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sebelumnya, sebenarnya Uya Kuya banyak banget melakukan kebaikan ya. Aku tuh temenan dengan Uya Kuya, jadi aku tahu banget dia nyelamatin TKW, melalui podcastnya sudah banyak bantu orang. Mungkin orang kan ada kelebihan, ada kekurangan. Mungkin ada kesalahan dia, ada kekurangan dia, tapi menurutku nggak pantas sampai seperti itu. Masih menelisik soal kehilangan Uya Kuya, khususnya sang istri Astrid, Dr. Richard Lee dibuat terenyuh dengan pernyataan Astrid soal kucingnya. Pasalnya, bukan soal harta mewah atau perhiasan yang menjadi fokus utamanya, melainkan kucing. Tapi ia mengerti sahabatnya itu adalah pecinta kucing. Dan ia sendiri pun bisa membayangkan luka yang kini tengah dirasakan Uya dan keluarga. Yang saya tahu Mas Uya pencinta kucing ya. Aku nggak kebayang deh. Aku harap ini menjadi pelajaran lah untuk kita sama-sama. Ini pelajaran untuk masyarakat Indonesia juga, menurutku ya. Dan ini menurutku juga Uya, Eko dengan Mbak Nafa mungkin lagi sial aja sih. Siapapun di situ kan orangnya joget. Ketika ada musik dimainkan, ada
videonya full, ada dimainkan. Joget itu kan salah satu bentuk menghargai sebenarnya untuk yang bermain musik di sana. Meskipun mungkin jogetnya itu menyakiti hati masyarakat yang lagi susah. Saya paham sekali. Sebenarnya ini bukan masalah jogetnya. Kalian bayangin nggak kalau misalnya anggota DPR joget, terus masyarakatnya itu sejahtera, nggak ada di PHK, nggak ada, semuanya sejahtera lah. Mau pajak naik, mau mereka joget, mau mereka kopol, aku rasa nggak ada masalah di sana. Ini kan yang jadi masalah ini, masyarakatnya lagi susah. Dan ngelihat kayak anggota DPR kita joget-joget, pajak naik, semua lagi disusahin, gaji naik, kesel, ada kemarahan di sana. Itu kan yang bikin memantik sebenarnya. Ide utamanya kan sebenarnya masyarakat lagi susah. Perekonomian lagi susah, daya beli lagi jelek banget. Itu masalahnya. Cuma lagi sial karena masyarakat lagi marah banget, mencari korban untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sehingga yang didatengin kan rumah-rumah ya seperti Uya Kuya, Eko Patrio. Padahal yang joget kan banyak banget. Kenapa nggak semua yang joget coba? Ya kan, artinya ada kemarahan yang ingin dilampiaskan oleh masyarakat. Ya cuma ini jadi pelajaran sih untuk kita sama-sama supaya bangsa kita juga jadi lebih dewasa. Masih soal mengungkap kepedihan Uya Kuya yang ditanggapi oleh Dr. Richard Lee. Lantas bagaimana soal pelaku penjarahan? Benarkah ada dalang lain di balik semua kekacauan ini? Simak komentar mengejutkan dari Irjen Pol Ricky Sitohang. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 6 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Menanggapi kejadian yang terjadi dan aksi pengerusakan rumah dan penjarahan yang terjadi khususnya Uya Kuya, Irjen Pol Ricky Sitohang mengatakan, peristiwa yang bermula dari adegan joget-joget ini memang seolah memperlihatkan adanya pesta di tengah penderitaan rakyat. Dibalut dengan isu tentang tunjangan dan dibalut gelak tawa. Hal ini tentu tak salah juga memicu kekecewaan masyarakat. Kalau itu sudah goalnya ya, objek atau hasil daripada peristiwa. Ya. Ini kan berawal daripada peristiwa ya joget-joget di DPR itu kan ya. Walaupun joget-joget di DPR itu bukan hanya mereka berlima saja, banyak manusianya. Dan pada saat itu, kalau nggak salah itu ada lagu Momere kalau nggak salah. Tapi namun inilah hebatnya medsos ini. Dipelintir lah itu soal itu ya tunjangan, menerima tunjangan bergembira ria, akibatnya membuat akumulasi kekecewaan masyarakat. Timbullah unjuk rasa daripada masyarakat yang mengedepankan ojol. Padahal ojol itu berapa sih di Jakarta ini? Tapi apapun itu, mau ojol, mau masyarakat, mau mahasiswa, syah dan manusiawi, mereka tidak berterima dengan situasi kondisi itu. Makanya mereka melakukan protes kepada gedung DPR itu yang menelurkan peristiwa itu. Itu sah-sah saja. Ini juga supaya koreksi daripada penyelenggara negara. Dikala rakyat kita itu sedang menderita, sedang betul-betul membutuhkan pertolongan daripada penyelenggara negara, di situ kalian menunjukkan kemewahan kalian. Ya wajar saja ketidakseimbangan dan ketimpangan ini membuat akumulasi kekecewaan. Makanya muncullah unjuk rasa itu. Ingat baik-baik. Yang melakukan pengerusakan, penjarahan itu bukan orang-orang pendemo. Akibatnya demonstrasi yang murni yang dilakukan oleh masyarakat, ojol ataupun mahasiswa dicederai oleh penyusup-penyusup ini. Orang yang telah berdosa jadi korban. Terlepas apapun itu Pak Sahroni, tapi itu kan milik pribadi dia.
Apakah diajarkan untuk menjarah? Itu kan enggak. Siapa yang jarah itu ternyata orang-orang yang tidak berkepentingan, yang menyusup, memanfaatkan situasi, menjarah ke tempat Pak Uya Kuya, ke Eko Patrio, ke Ibu Sri Mulyani, kan sudah nggak benar. Siapa pelakunya itu? Manusia itu diboncengilah mereka. Makanya kita sadar juga masyarakat. Seketika kita sudah diboncengi oleh penyusup-penyusup itu, segera sadar dan hentikan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.